MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di L-Talk Empowering Life Through Communication. Bersama dengan saya Nami Afra dan juga dua panelis hebat di sebelah kiri saya Dan ada. saya Doni Dekeiser. Saya Roni Francis. Kita akhiri dari perjumpaan ini. Kita ambil alih tugas kita. Iya, udah dibuka kita tutup. Terima kasih. Kalau begini jenisnya tidak perlu capek-capek menjelaskan ya siapa ya. Tentunya ada Bapak Doni Dekeiser, speakerpreneur, dan juga ada Bapak Roni Francis, seorang you. business maximizer. 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 Untung bukan jadi bulldozer ya. Iya, makanya kenapa maximizer. Iya. Mungkin nanti itu kita bahas ya. Iya, Tapi iya. di sesi kali ini kita akan membahas tentang kata zodiak. Oke. Masih dengan topik kekuranganmu, kelebihanku. Kira-kira. Tapi saya mau tanya dulu, Hmm, hewan apa yang banyak saudaranya? banyak saudaranya. Katak. Biri-biri. Kenapa kata? Karena masuk ke sesinya aja sih. Jadi kayak Salah, apa? Biri-biri. Kenapa biri-biri? Karena ada banyak double tuh. Salah. Jadi? Bener Nami, katak. Kan katak beradik. Iya. Benar. Masuk. Masuk. Iya. Cuman aku nggak Kayaknya di ini aja. rumahnya itu punya Kenapa satu buku biri-biri? tentang jokes gini ya. Kenapa biri-biri jalannya pelan? Kalau jalannya buru-buru namanya Salah. kalau cepet buru-buru. Kalau cepet, buru-buru. namanya buru-buru. Iya. Kayaknya hari ini seru ya kalau ngomongin tentang katak, tentang hewan itu banyak yang bisa di Banyak. apa ya, Iya. bisa dipelajari, diteladani, Iya, banyak. iya. Dari katak, Ya, kuda biri-biri. tadi. Berarti kita bahasnya katak ya kali ini Ya, ya. katak. Katak Itu dia. sesuai dengan. Apakah ada sio katak? Ada sio katak? Ada. Ada. Barusan disebutin. Iya kan? Nah, sio apa ini ya? Eh. Sama dengan topik yang tadi, kekuranganmu adalah kelebihanku. Sio apa yang suka mencari-cari kekurangan orang lain? Sio yang suka mencari-cari katak itu sebenarnya, sio yang mencari kekurangan. Jadi sebenarnya kalau yang dibilang sio yang suka mencari kekurangan itu adalah, mohon maaf sekali, ini adalah sionya Nami, ya, sio ular. Tadi barusan mau gerak gini, mohon maaf ya, udah pede banget. Dipikir dipuji ya. Ya, sio Nami ya, sio ular. Kenapa? Ya karena di dalam ke-12 sio yang memang termasuk dalam sio urutan kecerdasan itu adalah sio ular. Ya kan? Jadi makanya sio ular ketika melihat orang lain tidak bisa, sering sekali di dalam hatinya mungkin tidak diucapkan ya, tapi gitu aja nggak bisa, gini aja, cuma gini doang aja kok ya. Walaupun misalnya gini, di dalam hal apa? Di dalam hal yang memang dia bisa gitu loh, ya kan? Misalnya Nami suka nyanyi, ya kan? Tapi kalau ketika lihat Ada orang, yang fales gitu. iya, lihat orang pas lagi nyanyi, kayaknya sedih. Ya kan, orang tidak ngomongin, tapi mukamu itu loh. Mukamu itu loh, ya kan, kelihatan banget ya bahwa sebenarnya merendahkan orang lain. Jadi itu adalah salah satunya adalah dari sio ular, ya kan? Tapi sio ular ini bisa menjadi seperti itu. Apakah dia awalnya memang ingin merendahkan orang lain? Tidak, tapi dia memang punya kompetensinya. Nah, tetapi yang paling mengerikan lagi dari sio ular adalah ketika dia ingin menjatuhkan seseorang. Dia ibaratnya mempunyai suatu buku panduan ya, buku tentang kekurangan dari orang lain. Banyak aja. Misalnya contoh begini, Nami punya mantan dan kebetulan memang punya mantan kan ya. Kebetulan namanya orang punya mantan dong. Artinya nggak apa-apa Nami. Itu menandakan bahwa Nami itu sangat-sangat laku, keras. Dia ada di pasaran ya. Dan sebentar lagi akan sell off. Oh enggak. Lanjut. Buku panduan. Buku panduan. Jadi ketika dia merasa ada satu orang yang dia tidak suka, maka seketika itu juga dia akan melihat banyaknya kekurangan dari orang tersebut. Nah, itu adalah salah satu hal yang dimiliki oleh orang-orang bersio ular. Ya, begitu mengerikan ya, orang-orang bersio ular ya. Ketika dia tidak suka, banyak sekali kejelekan tiba-tiba langsung terpampar di mukanya, ya kan? Kecuali kalau misalnya dia sedang pacaran, semuanya tertutup. Oh iya. Iya. Oh, buta, sebuta-buta itu. Ular itu buta. Iya. Kalau lagi Dia jadi jatuh cinta. ular buta itu sama Buta, dia nggak bisa lihat apapun. Iya, Ya. dah siapa ular itu ya? Dia Iya, bisa tebak banyak sendiri, ya. ular itu. Karena cinta itu buta ya. Iya, Betul. tapi ketika memang dia sudah tidak lagi, wah, semua keburukannya tiba-tiba langsung tergambar dengan jelas. Itu adalah sio ular. Lalu ada lagi nggak? Yang kedua adalah sio kuda. Ya, balik lagi. Kuda male. Tangguh. Iya, male jadi tangguh ya. Kenapa? Sio kuda ini adalah sio yang punya energi sangat luar biasa. Bisa kita lihat orang-orang sio kuda itu sangat optimis ketika dia berbicara, berapi-api ya. Ketika melihat orang yang berbicara, ya
Apa yang dia lakukan? Gitu, kamu semangat dong. Padahal mungkin ya orang tersebut ya energinya tidak sebesar dari orang shio kuda, sehingga mungkin dia sebelumnya sudah banyak sekali melakukan aktivitas dan akhirnya pada saat sore hari dia sudah menjadi lelah. Orang shio kuda ini nggak bisa terima begitu aja, jadi gitu kamu nggak bisa ya. Padahal yang lebihnya dari kuda itu adalah optimismenya, ya kan, apinya dia, ya kan, dan memang shio kuda itu punya elemen api. Dibandingkan dari elemen-elemen yang lain kan. Jadi makanya itulah yang membedakan dia dengan orang-orang lain. Maka kadang-kadang kuda itu suka istilahnya memandang rendah orang lain yang kelihatannya cuma kelemar-kelemar gitu loh. Nah ini juga dua shio ini, yang satu dari kecerdasan, yang satu dia melihat dari segi apa? Dari segi bagaimana gerak jalannya, gerak tubuhnya itu dilihat sama orang shio kuda. Kegesitannya yes. ya. Nah, yang ketiga itu adalah shio kambing. Ya, kenapa kambing? Ya karena kambing itu mengembek. Iya memang. Nggak ada yang protes kan? Betul, nggak ada. Anda setuju kan? Iya, setuju ya. Justru kalau kambing meong saya takut. Itu dia. Saya takut Artinya dia banget. kesurupan. Iya. Nah, kenapa kambing itu juga merupakan salah satu orang yang mencari kekurangan? Karena kambing itu merasa dia itu yang selalu melakukan upaya yang lebih dibandingkan yang lain. Ya, selalu berusaha mencari kayak go extra mile istilahnya. Jadi kalau misalnya kuda, apa beda sih dengan kuda? Kuda juga bukan punya aktivitas seperti gitu juga. Beda. Kuda itu kayak punya satu namanya target, ya kan? Ketika dia mau nyampe target, dia akan buru-buru sampai ke dalam target. Kambing memang dia sampai ke target, tapi dia akan mencari selebih dari target. Gue pengen lebih daripada targetnya. Dia upaya lebih, walaupun cuma sedikit ini, dihargai sama si kambing ini sangat luar biasa. Ya, orang shio kambing. Maka dia melihat orang, kamu cuma target sekian, tapi nggak mau jalan lagi. Cuma segitu aja, gua bisa lebih. Ya kan? Orangnya tidak mudah puas ya? Ya, bukan mudah puas, tapi itu yang dia banggakan. Oh, itu dia yang banggakan. Ya, dia banggakan. Jadi dia menganggap orang lain kurang karena dia menganggap itu adalah kelebihan dari dia. Sama seperti kuda menganggap orang lain kelemar-kelemar, karena dia menganggap orang kelemar-kelemar itu adalah kelebihan dari dia. Sama seperti misalnya ular juga menganggap orang lain kurang karena itu kecerdasan dari dia, kompetensi dari dia. Nah, apakah dari shio-shio lain yang tidak? Mau kita bahas tenaga? Boleh. Sudah siapkan hati dan mental? Dia sudah. Let's go! Langsung tiba-tiba jadi bagus ya. Naga ini paling bagus. Hati-hati di jalan ya. Gua tahu rumah lu. Jadi sebenarnya shio naga ini suka nggak dia melihat dari kekurangan orang lain? Nah, bedanya begini. Apa beda dia dengan shio ular, ya kan? Karena kita melihat naga itu adalah ular yang bertanduk. Ular besar. Iya kan? Iya. Nah, dia melihat orang lain, tapi dia bukan melihat dari segi. Kalau ular melihat bahwa gua lebih dari lu. Tapi kalau misalnya naga melihat kekurangan orang lain untuk dijadikan, kenapa kamu nggak mau jalanin? Maksudnya untuk membangun orang lain. Ingat ada Berarti bedanya dia bakal jadi developer dong ya? Iya, Membangun. Iya. Biasanya HR ya? Ya, jadi maksudnya begini loh, dia akan greget dengan orang, lu kan harusnya bisa, lu kan harusnya bisa begini. Tetapi bukan untuk menjatuhkan, tapi dia bisa melihat kekurangan dari orang lain gitu loh. Nah, jadi ini yang membedakan dengan shio ular. Shio ular yang melihat orang lain, bukan untuk supaya orang itu jadi lebih bagus dan akhirnya bersaing dengan dia. Tapi dia melihat bahwa ini yang akan nanti gua banggakan gitu loh. Tetapi kalau shio naga, nah lu akhirnya dong bisa kesini. Kalau misalnya ini kan kita seru nih, ya kan di dalam dunia kita kalau misalnya ada kompetitor kan kita enak bersaing gitu kan. Dibandingkan sendirian nggak enak. Nah, itu yang dilihat dari shio naga. Pulang aman. Bagus. Iya, Positif. aman ya, positif. Ya. Nanti yang belakangnya kita setelah segmen ini kita akan Betul. bicara. Kira-kira kalau tadi itu adalah perbedaan dari shio ular dan juga shio naga. Iya. Kalau shio yang selalu ingin meningkatkan kompetensi dan juga kemampuan dirinya, Ya naga dong. yang mau ingat dong. Yang ingin meningkatkan kompetensinya, yang pasti siomay dan sioba. Ya, supaya dia lebih enak dan banyak terjual di pasaran. Betul. Kan? Betul kan? Betul. Tidak mungkin tidak. Sekarang jadi lapar. Ini berbicara dari perut yang lapar. Oke, yang ingin meningkatkan kompetensinya, yang pertama itu adalah pasti shio macan. Karena shio macan itu adalah kalau misalnya kita lihat, kita nggak usah lihat singa lah ya, kita bilang raja hutan ya. Tapi shio macan ini adalah shio yang menginginkan dia itu menjadi leader gitu loh, menjadi sesuatu orang yang bisa lebih dibandingkan yang lain. Maka dia akan mencari apa lagi yang saya harus bisa lebih gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang makanya dia mencari sesuatu yang lebih, tapi dia tidak melihat kekurangan dari diri dia gitu loh. Dia pengen lebih, dia menambah ya, lihat ada orang lain kurang, mungkin dia akan mencoba untuk mencari atau dia
mencoba untuk melebihkan aktivitas dia. Nah, itu adalah orang-orang dari sio macan. Sio macan. Nah, tetapi sio macan ini jangan diusik. Sama seperti dengan orang sio ular. Ketika diusik, maka dia akan menghancurkan kamu. Ya kan, itu adalah orang sio macan. Kedua, yang suka mencari kelebihannya juga ya, meningkatkan kompetensi diri adalah sio tikus. Sio tikus ya. Kenapa orang sio tikus itu suka mencari kelebihan ya? Karena sio tikus ini tidak puas. Adalah sio yang paling tidak puas dengan apa yang ada. Ya kan? Jadi dia selalu mencari lagi, cari lagi. Ada lebih dia cari lagi. Yang selalu dia kalau bisa ada lebih, kenapa harus ada yang kurang? Ya kan? Nah, sio yang paling santai adalah sio apa? Santai Parangtritis di Jogja, santai Itu Losari di pantai. Sio babi. Sio babi paling santai ya. Jadi dia tidak melihat bahwa harus meningkatkan kompetensi dirinya, tapi nah dia kata-kata yang disukai dia, saya dengan inilah apa adanya. Wah, luar biasa bijak ya. Sebenarnya supaya tidak melakukan usaha yang lebih. Atau dia mager berusaha aja? Iya, tetapi ada kok orang-orang sio babi yang rajin juga ada ya. Jadi saya bilang ini kan secara garis besar ya. Kemudian yang suka meningkatkan kompetensi dirinya lagi siapa? Sio monyet. Ya kan? Nah, kenapa? Masuk. Udah ganti aja. Langsung closing ya, Kak? Langsung closing. Ya silakan di closing. Nah, orang dari sio monyet ini saya harus ngomong lebih bagus daripada orang sio babi. Jadi kita closing. Nah, kenapa? Karena sio monyet ini meningkatkan kompetensi dirinya karena dia bersaing dengan orang-orang bersio ular. Ya kan? Maka kalau yang namanya bersaing secara kecerdasan sio apa? Sio ular dan sio Monyet. Iya kan? Tetapi bedanya apa? Sio monyet itu dia pandai untuk tahu siapa yang harus dia lakukan untuk melakukan perbandingan atau melakukan namanya debat. Tetapi sio ular yang mengganggu saja, yang dirasa mengganggu. Ya, tahu bedanya? Jadi sio monyet dia tahu membaca peluangnya, itu adalah kelebihannya dia juga. Jadi ketika dia tahu apa yang kurang, dia tahu untuk siapa dia meningkatkan kompetensi ini, untuk apa dan apa hasilnya, apa yang gaining yang akan dia bisa dapat. Nah, itu adalah kelebihan dari orang-orang yang bersio monyet. Begitu ya, nyet ada di luar sana. Sio monyet, sahabat Eljon ya. Anda harus berbangga kali ini ya, karena di saat ini kita bisa lebih daripada sio naga. Monyet apa yang nggak suka pisang? Monyet nggak suka pisang. Monyet yang lupa diri. Enggak. Jadi monyet puasa. Oh iya. Jadi puasa monyet. Ikan apa yang nggak bisa terbang? Ikan yang nggak bisa terbang itu burung gitu. Jadi ikan memang nggak bisa terbang. Naga harus ngalahin monyet. Ini naga dengan penuh imajinasi ya, berusaha untuk mengalahkan kan monyet. Kan naga pun hewan imajiner. Ya, tolong dibantu ular ya. Di saat ini kita berteman loh. Di saat ini saya tidak memilih untuk ini, saya tidak memilih untuk memihak siapapun. Supaya Anda tahu sahabat Eljon ya, bahwa ular dan monyet itu sebenarnya berteman. Walaupun mereka berteman, tapi semua punya agenda masing-masing. Ya benar. Jadi teman tapi musuh, ya kan? Itulah ular dan monyet, betul. Ya, jadi kalau misalnya kita secara teman tapi bersaing. Ya. Tapi kalau ular dan naga? Ular dan naga aman. Ular dan naga. Ya tinggal ambil dadu nih. Ular dan naga. Jadi ular tangga. Iya, karena naga itu nanti akan ribut dengan ayam karena diambil tanduknya ayam. Iya. Dan kenapa tanduknya bisa jadi besar sekali? Nah, itu cerita mitos, tolong tanya sama yang cerita pertama kali. Ya, itu jadi cerita tentang sio-sio yang tadi kalau bisa dibilang sio yang mau melihat kekurangan orang lain, meningkatkan kompetensi dirinya, sio yang sangat-sangat bersantai. Nah, ada lagi sio mana yang tidak benar-benar tidak meningkatkan kompetensi dirinya, ya. Santai aja. Ya, maksudnya bukan santai, tapi karena dia tidak mencari itu, yang penting dia memuaskan atasan. Sio anjing, ya kan? Loyal. Iya, sio anjing ya. Hai anjing-anjing ya. Maksudnya orang-orang bersio anjing di luar sana. Anda itu adalah seseorang yang sangat-sangat disukai di dalam dunia korporasi, ya. Karena Anda itu bukan kutu loncat yang suka pindah sana pindah sini cuma untuk mencari selisih sedikit dari gaji dan bonus, tetapi Anda lebih mencari tuan mana yang bisa mengakomodasi dan mengayomi Anda. Itu adalah orang-orang bersio anjing. Nah, dia akan meningkatkan kompetensi dirinya kalau apa? Kalau atasannya dia bilang, kamu yuk belajar ini loh. Nah, dia akan meningkatkan kompetensi dirinya. Itu adalah orang-orang bersio anjing. Setuju lah? Sangat setuju. Saya sangat setuju. Yang bisa membuat orang tampak cantik? Anjing apa yang bisa melihat membuat tampak cantik? Orang tampak cantik.
Chihuahua. Hah? Sorry, poodle. Bukan apa? Anjing lu mau bilang. Bahaya. Gak tahu. Anjing-anjing di kuping. Anting. Jauh ya? Agak jauh ya. Ya sudah, kalau kurang lucu diedit aja. Iya. Silakan mending ditutup daripada nanti lebih malu lagi. Nah, sahabat Eljon, tentunya pembahasan tentang shio ini udah beragam sekali ya. Dari mulai yang pertama ular, sampai ke monyet pun, sampai ke naga, sudah terbahas semua. Gimana? Teman-teman dan juga sahabat Eljon ngerasa relate gak? Apakah yang tadi dibicarakan shio-shionya adalah salah satu dari shio kalian? Tulis di kolom komentar ya. Pokoknya kalau pengen tahu lebih lanjut tentang obrolan kita hari ini, saksikan terus L-Talk Empowering Life Through Communication. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!